Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, kalau kalian mengikuti video saya sejak lama, tentu kalian tahu bahwa saya beberapa kali itu membahas tentang bumi datar. Apa itu bumi datar? Nah, jadi gini, kawan-kawan, banyak orang ya yang percaya bahwa bentuk bumi itu enggak bulat seperti yang selama ini kita pelajari ya. Jadi mereka pikir bumi itu bentuknya bundar, enggak bulat ya. Jadi kalau dibentuk secara fisik itu kira-kira kayak gini. Jadi menurut mereka matahari itu berputar-putar di atas ini. Sebetulnya gampang sekali ya kawan-kawan bahwa membuktikan mereka ini salah. Kalau matahari berputar seperti ini, lalu kapan malam harinya? Karena matahari akan selalu kelihatan gitu ya. Mereka akan selalu menjawab, tapi jawabannya itu nggak bisa diterima akal, namun mereka selalu maksain gitu ya. Jadi sampai sekarang itu kalau ada orang yang nantang debat dengan saya, itu sebetulnya saya undang, silakan ya kita bisa debat secara pakai Zoom lah, secara online gitu ya. Tapi jarang ada yang berani. Dulu pernah ada yang berani, ya itu kelepek-kelepek, nggak bisa adu argumentasi dengan saya akhirnya. Jadi seperti itu. Dan kemudian saya ingin cerita satu lagi ya kawan-kawan. Jadi ada seseorang yang kemudian WA kepada saya, dan belakangan saya baru tahu ternyata dia penganut bumi datar juga. Tapi yang lucu, bumi datarnya nggak seperti ini, tapi seperti ini ya. Jadi kalau dibilang secara fisik itu ya kayak gini. Ya kata dia itu kayak karpet datar katanya. Saya nggak bisa bayangin terus mataharinya gimana ya. Mataharinya apakah berputar seperti ini, lalu di bawahnya sini ada apa gitu ya kan. Susah dibayangkan. Kenapa? Sesuatu kalau yang nggak berdasar memang susah ya kawan-kawan untuk dijelaskan. Nah, ketika dia mengirim WA ke saya, itu sebetulnya awalnya saya pikir ini orang mau ngajak diskusi tentang keilmuan gitu ya. Tapi semakin kesini kok saya mulai curiga, kayaknya orang ini hanya seolah-olah pandai, tapi ternyata cupu gitu ya kawan-kawan. Saya nggak mau bilang bodoh lah ya, cupu aja lah gitu. Jadi gini kawan-kawan, kalau kita lagi diskusi sama orang gitu ya, terus orang itu merasa pandai, saya itu kadang-kadang kalau menerima karyawan ya, ada orang itu yang ngomongnya tinggi banget ya. Wah, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Lalu kita akan uji dengan hal-hal yang sederhana. Kalau hal sederhana aja dia gagal, berarti dia itu omong kosong sebetulnya ya kan. Jadi seperti itu. Nah, contoh nih ya, misalkan nih ya, ada orang yang ngomong kayak gini ya kawan. Ada dia bawa rumus nih. Nah, rumus ini mungkin bagi orang awam asing dan kelihatan rumit ya. Nah, kalau ada orang bawa rumus seperti ini, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin dia memang pandai, ilmunya sampai segitu. Kemungkinan kedua, mungkin dia hanya pernah lihat, tapi dia nggak tahu apa-apa. Kemudian yang terakhir, mungkin dia ODGJ. Ya, jadi gini ya kawan-kawan. Jadi untuk membuktikan apakah dia memang benar-benar punya pengetahuan tentang rumus kayak gini, kita uji dengan hal-hal yang sederhana. Contoh, kita tanyakan, ya, akar 4 berapa gitu ya. Kalau dia nggak bisa jawab, selesai ya udah. Berarti dia ngomongin kayak gini itu ngawur aja gitu ya. Bukan karena dia pandai, tapi karena sok pandai atau ODGJ gitu ya. Kemudian kalau ini masih bisa jawab, kita akan naikkan ya kawan pertanyaannya. Akar 3 dari 27 berapa gitu ya. Jadi gitu ya kawan. Jadi kalau kita kasih soal yang sederhana ternyata nggak bisa jawab, maka selesai. Nggak perlu kita lanjutkan diskusi lebih jauh gitu ya. Nah, jadi begitu pula dengan WA yang saya terima dari orang ini ya kawan. Coba kalian kalau tertarik, bagaimana saya akhirnya menemukan bahwa orang ini ternyata omong kosong gitu ya. Nah, ini tadinya saya pikir dia akan menanyakan tentang keilmuan, diskusi gitu ya. Awalnya saya tanggapi kawan. Saya tanggapi gitu kan. Jadi akhirnya saya sampai kesimpulan kok orang ini makin lama kayak nggak jelas. Akhirnya saya tanyakan, intinya Anda ingin membicarakan tentang apa? Saya tanyakan gitu ya. Terus saya mulai menangkap. Jadi maksudnya Anda ini lebih percaya bumi datar ya, kelihatan di layar ya kan. Jadi saya hanya ingin mengkonfirmasi, tapi dia sibuk menjelaskan ke saya ini itu. Maka saya ulang lagi.
saya bertanya, apakah Anda percaya bumi datar? Tolong dijawab satu persatu. Maksud saya tolong dijawab, bukannya jelasin ngelantur ke sana kemari. Sampai saya ulang lagi. Saya tanya sekali lagi, Anda percaya bumi datar gitu ya. Terus barulah dia masih juga berusaha menjelaskan. Saya tidak butuh penjelasan, saya hanya butuh pengakuan ya. Jadi akhirnya saya tanya, apakah kira-kira yang ini lebih cocok untuk Anda, bentuk bumi ini? Nah, jadi bentuk bumi menurut dia itu seperti ini, ya kan, Man. Jadi, kalau boleh saya cetak ulang, jadi bentuk bumi menurut dia itu seperti ini. Seperti tadi dia bilang. Nah, begitu dia bilang seperti ini, maka saya langsung punya ide untuk menguji kecerdasan orang ini, ya kan, Man. Bagaimana cara mengujinya? Kalau menurut dia bentuknya seperti ini, maka kita akan cari ya suatu metode. Yang pertama gini, kawan. Di sini ada Australia. Kemudian di Lautan Pasifik, ya kira-kira pertengahan Lautan Pasifik, ini ada Kepulauan Hawaii. Jadi di sini ada kota namanya Honolulu gitu ya. Jadi di sini Australia. Nah, saya langsung sodorkan kepada dia ya tentang rute penerbangan dari Australia ke Hawaii. Ya, maka saya tunjukkan seperti ini ya, kawan. Perhatikan nih. Nah, saya sodorkan ke dia kayak gini, flight to Hawaii. Perhatikan ya, nggak usah lihat harganya ya kawan. Nah, itu non-stop flight to one city ya. One city itu bisa aja ke kota Honolulu ya, anggap ya kawan. Nah, yang perlu kalian perhatikan ini 9H30M itu artinya apa? 9 jam 30 menit ya, kira-kira anggaplah 10 jam lah gitu ya. Jadi ternyata penerbangan dari Australia ke Hawaii itu hanya 10 jam ya. Nah, perhatikan ya kawan, 10 jam itu kalau kalian pernah umroh ya, kalian pasti tahu dari Jakarta sampai Arab Saudi itu ditempuh dalam waktu 10 jam sampai 12 jam ya, dari sini. Sehingga kalau dari Australia ke Hawaii dibilang 10 jam juga, itu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin pesawat secepat itu 10 jam ya, sedangkan jarak ke sini, dari sini ke sini aja 10 jam. Sehingga dengan adanya rute dan jadwal penerbangan seperti ini, itu sudah menggagalkan teori kawan satu ini ya. Jadi ternyata dia itu cuma omong kosong ya. Ketika saya sodorin kayak gini ya, dia lalu ngasih saya jadwal lain ya. Perhatikan ini, dia ngotot, ini saya temukan di Google juga, katanya dia 20 jam 23 menit. Nah, dia bilang menurut dia itu 20 jam, sedangkan menurut saya tadi 10 jam. Nah, terus saya bilang sama dia, ya kawan. Jadi di WA-nya itu saya bilang sama dia, yang punya saya itu penerbangan langsung, ada tulisannya non-stop flight, ya, direct, langsung gitu ya kawan. Sedangkan yang punya dia, kenapa 20 jam? Karena ada tulisan di bawahnya, penerbangan dengan satu perhentian ke 5 kota-kota. Jadi ya, ternyata yang dia tunjukkan 20 jam itu adalah penerbangan transit gitu ya. Jadi kalau namanya transit itu nggak bisa jadi patokan ya. Transit itu bisa 20 jam, bisa juga 2 hari, itu bisa ya. Namanya transit itu mampir dulu ke kota lain, kalian bisa berhenti di situ 1 jam, bisa berhenti 1 minggu, terserah kalian ya. Jadi dari situ saya simpulkan bahwa ternyata teorinya dia itu nggak terbukti dengan adanya jadwal penerbangan yang cuma 10 jam ya. Sebaliknya, kalau bentuk bumi itu bulat seperti ini, maka sangat mungkin ya. Perhatikan, ternyata Australia dan Hawaii itu lumayan dekat ya dibandingkan dengan jaraknya dia. Ternyata hanya segini, sehingga sangat mungkin kalau ditempuh dalam waktu 10 jam ya. Sama halnya dengan dari Jakarta ke Arab Saudi sekitar 10-12 jam. Jadi di sini sangat mungkin kalau 10 jam juga. Gitu ya, kawan-kawan. Nah, dari situ sebetulnya saya sudah membuktikan bahwa orang ini salah ya. Kemudian dia mau adu jadwal penerbangan pun dia nggak ngerti. Saya sampai pertanyakan ke dia, Anda ini pernah beli tiket pesawat apa enggak sih, kayak gitu ya, kawan-kawan. Jadi kalau pernah beli tiket pesawat harusnya pilih rute yang langsung gitu ya. Jadi saya nggak ingin ngejek dia, tapi kenyataannya dia nggak bisa cari tiket pesawat. Nah, nanti ngomong-ngomong tentang nyari tiket pesawat, kita akan
tunjukkan lagi ya teman-teman bagaimana caranya. Bagi kalian yang belum pernah beli tiket pesawat, mudah-mudahan nanti bisa jadi panduan awal lah ya. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Nah akhirnya saya bilang, ya sudah cukup, saya sudah membuktikan kesalahan Anda terima atau tidak terserah Anda. Akhirnya dia masih berusaha ngubungin saya, ngajak ngomongin tentang kalian perhatikan ya, ngomongin tentang ISS, menembus bumi segala macam yang nggak jelas ya kan. Jadi saya nggak mau melayani dia lagi gitu ya. Karena apa? Saya udah buktikan ya, dia ngomong seolah-olah rumit, ternyata setelah saya uji dengan hal sederhana udah gagal. Maka bagi saya selesai gitu ya kan. Nah ngomongin tentang penerbangan dengan rute transit ya kan, ini juga ternyata dijadikan salah satu senjata oleh kaum bumi datar yang bentuknya seperti ini untuk mematahkan argumentasi kita. Menurut mereka argumentasi kita udah kalah gitu, tapi padahal enggak gitu ya. Jadi apa argumentasi mereka? Jadi gini kan, jadi dulu ketika penerbangan itu masih enggak sebanyak sekarang ya kan, itu orang bumi datar itu menyoroti ada satu penerbangan yang transitnya aneh ya. Jadi gini kan, dari Australia ke Afrika Selatan itu dulu nggak ada penerbangan langsung ke sini ya. Jadi penerbangannya itu dulu selalu transit ke Dubai, baru kemudian ke Afrika Selatan. Nah menurut mereka, jadi bumi ini bentuk bulat ini salah. Karena apa? Kenapa pesawatnya nggak langsung aja ke sini? Bukannya lebih dekat kalau ke sini gitu ya. Ngapain harus jauh-jauh ke sana dulu baru ke sini ya. Nah, kalau bentuk bumi itu seperti ini, maka menurut mereka itu lebih masuk akal kalau harus transit dulu di Dubai. Kalian perhatikan, Australia di sini Afrika Selatan. Terus kalau rutenya harus transit dulu ke Dubai baru ke Afrika Selatan, maka ini sangat masuk akal. Karena apa? Kalau langsung kan jauh gitu ya. Jadi sebaiknya transit dulu ke Dubai baru ke Afrika Selatan. Sehingga mereka pikir bahwa peta ini adalah peta yang benar gitu ya. Jadi bentuk bumi ternyata enggak seperti ini. Nah, apakah benar seperti itu? Jadi gini Yonon, sebetulnya tidak bisa ya ngomongin rute transit itu kemudian dijadikan dasar bahwa bentuk bumi adalah seperti ini gitu ya. Saya ceritakan satu ya, ini real nih ya, real. Jadi kalau orang bumi datar ngomongin transit itu terus dijadikan alasan bahwa bentuk bumi adalah seperti ini, maka saya akan tunjukkan salah satu rute transit yang anak saya pernah mengalaminya, yaitu apa? Jadi gini, saya kan tinggalnya di kota Batam ini ya. Nah, anak saya itu kuliahnya di Medan. Jadi kalau naik pesawat itu akan langsung ke sini ya. Kira-kira 1 jam perjalanan ya dari sini ke sana. Nah, ketika pesawat dari Batam ke Medan habis ya kawan, maka yang tersisa biasanya itu adalah pesawat transit. Nah, transitnya kemana? Ya, lucunya ya kawan, transitnya itu ke Jakarta. Jadi anak saya harus terbang dulu ke Jakarta, baru setelah di Jakarta mungkin berhenti 1-2 jam, baru habis itu terbang lagi ke Medan gitu ya. Nah, perhatikan ya kawan, kenapa anak saya harus transit ke Jakarta? Ya karena adanya yang seat kosong atau kursi kosong itu adanya ya ke Jakarta. Lalu dari Jakarta ke Medan itu ada kursi yang kosong juga. Kenapa? Karena penerbangan yang ke arah Jakarta itu memang jauh lebih banyak ya kawan. Misalkan Batam Medan sehari misalkan hanya 5 kali, ke Jakarta bisa sampai 10 kali. Nah sekarang balik lagi ya kawan, kalau ternyata logika transit itu seperti yang dibilang oleh orang bumi datar ya, bahwa karena jaraknya kejauhan maka akan transit dulu di sini, maka di sini jadi aneh ya kawan. Apakah Medan sejauh itu sehingga kita harus melewati Jakarta dulu baru ke Medan? Ternyata penerbangan transit itu nggak ada hubungannya dengan jarak ya. Penerbangan transit itu hubungannya adalah dengan ketersediaan pesawat itu. Sehingga argumennya orang-orang bumi datar ini argumen yang mentah dan ngawur, bin bodoh sebenarnya, bin cupu lah ya gitu ya. Nggak enak kalau ngatain bodoh gitu ya.
Nah, seperti tadi saya janjikan ya kawan-kawan, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana sih cara beli tiket pesawat, maka saya ajarkan lah ya sedikit ya, awalan aja ya kawan-kawan. Kalian gunakan aplikasi tiket.com contohnya ya, seperti yang kelihatan di layar ini. Nah, lihat di kiri atas itu ada untuk beli tiket pesawat, kawan-kawan. Kalian klik di sini, nah seperti itu. Terus kalian pilih bandaranya, karena saya ada di Batam ya, maka saya masukkan kota Batam seperti itu tadi ya. Kemudian di bawahnya juga kalian tuliskan kota tujuan kalian seperti itu ya. Kelihatan ini Medan ya. Karena memang anak saya sering pulang pergi Medan ya. Kemudian masukkan tanggal yang kalian ingin lakukan penerbangan ya, pilih ini lalu klik simpan. Nah, seperti itu. Berapa orang? Ya, di sini misalkan 1 orang, terus simpan lagi. Setelah itu, bagaimana? Klik aja, ayo cari. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi ya, kanan. Kalian perhatikan ya bahwa ada berapa penerbangan ini? 5 penerbangan ya, langsung ya. Jadi perhatikan ya, kanan, bahwa penerbangan ini jamnya itu 1 jam 25 menit. Nah, 1,5 jam lah ya ternyata dari Batam sampai ke Medan. 1,5 jam ya. Nah, perhatikan ya kawan, meskipun ada sehari itu sampai 5 kali, tapi kalau udah waktunya biasanya mau liburan, habis kawan. Jadi nggak bisa lagi beli tiket yang langsung. Sehingga harus apa? Harus transit. Transitnya kemana? Ke Jakarta lagi. Ya, perhatikan nih jamnya. Ya. Nah, ini saya taruh di atas ya. Jam 7.45 nyampe sana jam 5 sore. Jadi total 9 jam 20 menit. Ya, luar biasa ya. Jadi seperti itu ya kawan. Jadi ini langkah awal bagaimana cara mencari tiket ya. Sehingga sekali lagi ya, dengan adanya transit yang seperti ini, sebetulnya ini hanya ingin membuktikan bahwa sebetulnya omongan orang bumi datar tentang transit yang dari Australia harus ke Dubai dulu baru ke Afrika itu nggak ada hubungannya dengan bentuk bumi ya kawan. Jadi kenapa dulu orang itu kok sukanya transit ke Dubai? Karena Dubai ini adalah bandara tersibuk ya. Banyak orang dari segala penjuru dunia itu datangnya ke Dubai, sehingga pesawatnya itu banyak yang ke arah sini. Sehingga orang yang dari sini ke sini yang langsung, karena jarang ada, akhirnya orang mending daripada nunggu misalkan seminggu sekali baru ada, orang mending langsung aja ke Dubai dulu terus baru ke Afrika seperti itu ya kawan. Nah, kemudian satu lagi ya kawan, penganut bumi datar yang seperti ini itu mengatakan bahwa peta mereka itu adalah yang paling benar. Kenapa? Karena mereka menemukan ya ada satu peta yang udah dibuat udah kuno gitu ya, terus ada tulisannya di sini as it is itu. Kalau boleh diartikan as it is itu adalah sebagaimana aslinya kayak gitu ya kawan. Nah, kalau ada orang menulis bagaimana aslinya, itu apakah benar-benar asli? Ya belum tentu ya kawan, karena kayak orang jualan kecap, semua kecap adalah nomor 1 gitu ya. Nggak ada orang yang ngaku nomor 2 kecapnya kayak gitu. Nah, sama dengan orang bumi datar yang bikin peta kayak gini, pasti dia nulis petanya dia yang paling benar gitu ya. Sedangkan orang yang bikin kayak gini, dia juga bisa nulis as it is gitu ya. Jadi tulisan itu tidak membuktikan bahwa dia yang paling benar. Jadi sangat konyol kalau ada orang yang ngotot bahwa ini yang paling benar hanya karena ada tulisan itu. Kemudian ada juga yang bertanya gitu ya, loh Pak, kalau memang peta ini salah, ya kenapa kok PBB logonya menggunakan peta seperti ini gitu ya? Nah, ini benar kawan. Ini benar. PBB memang menggunakan peta seperti ini. Alasannya apa? Alasannya karena dengan peta yang bentuknya seperti ini, maka semua negara itu gambarnya kelihatan. Ya, perhatikan ya, kalau kalian lihat bentuk peta seperti ini, yang sebelah sini nggak kelihatan ya. Indonesia nggak ada, hanya kelihatan Afrika dan Eropa misalkan. Sedangkan kalau bentuk peta seperti ini, maka semua negara itu kelihatan. Loh, lalu kenapa digunakan Pak peta ini kalau memang salah gitu ya? Jadi peta ini bukan salah ya kawan. Ini adalah peta jenis, namanya itu proyeksinya azimutal equidistant. Jadi dia dibuat seperti ini, itu ada kegunaannya. Kegunaannya itu adalah untuk pengukuran jarak gempa misalkan ya. Jadi dia dibuat seperti ini. Nah, sebetulnya
peta bentuk azimutal equidistant itu nggak melulu harus seperti ini ya. Karena apa? Misalkan ya kayak kemarin ada gempa yang pusatnya di Tuban, maka Tuban itu bisa diletakkan di pusat seperti ini. Nah, ini saya buatkan satu peta azimutal equidistant yang menggambarkan terjadinya gempa di Tuban kemarin. Jadi Tuban saya letakkan di pusat dari peta. Ya, silakan kalian lihat. Jadi peta azimutal equidistant ya ini tidak menggambarkan bentuk bumi ya, tapi ini adalah untuk mapping ya, untuk pemetaan. Nah, sedangkan ada yang bentuknya seperti ini juga, ini sama untuk pemetaan juga. Kenapa kok dibikin kayak gini? Karena kalau di papan tulis menjelaskannya lebih gampang ya. Afrika, Amerika, Australia gitu. Sedangkan kalau kalian mau menjelaskan di depan kelas dengan ini, maka kalian harus nyari-nyari. Nah, ini Amerika Selatan, Amerika Utara. Jadi agak rumit lah kalau menjelaskan pakai ini. Tapi bentuknya ya yang paling mendekati ya ini ya kawan. Baik kawan-kawan, jadi mudah-mudahan dengan video ini ada beberapa orang penganut bumi datar yang mulai sadar ya bahwa mereka ternyata selama ini tersesat gitu ya. Kemudian mungkin kalian juga bisa ngambil pelajaran ya dengan tadi itu cara membeli tiket gitu ya. Jadi ternyata cara membeli tiket itu gampang dengan cara online. Baik, sekian dulu kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.